revise ya, rencana untuk melakukan revisi dari konsensus hepatitis C dengan chronic kidney disease. Jadi yang akan kita lihat memang bukan atau belum dalam bentuk konsensus, tapi kita baru akan melakukan revisi karena ada data-data yang baru yang perlu yang penting untuk kita masukkan ke dalam konsensus yang baru ini, karena memang termasuk juga obat-obat yang tadinya tidak direkomend sekarang ini sudah menjadi rekomendasi. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana konsensus yang tahun 2019 yang kita terbitkan, yaitu konsensus nasional penata laksanaan hepatitis C pada pasien gagal ginjal kronik di Indonesia. Kemudian data-data apa yang ada, yang baru, yang kita bisa pakai untuk bahan konsensus yang revisi nanti, dan kemudian perubahan dari konsensusnya. Jadi ini adalah bagaimana hubungan antara hepatitis C dan chronic kidney disease. Jadi ini adalah merupakan penyakit yang saling dua arah ya. Jadi dari hepatitis C itu bisa menyebabkan CKD, maupun dari CKD yang terutama HD itu bisa menyebabkan juga prevalensi hepatitis C itu meningkat. Nah, untuk kita lihat untuk di HD RSCM terjadi penurunan yang cukup besar dari tahun 97 ke 2015, dari 72% menjadi 38%, dan ini adalah akibat dari universal precaution dan juga penggunaan dialiser yang single use. Saat tahun 2015 dilakukan penelitian oleh Widani dan kawan-kawan, angka insiden dari anti-HCV yang serokonversi dari negatif menjadi positif pada pasien HD itu sebesar 21,5%, dan angka ini memang sangat bervariasi antar pusat-pusat HD. Pada tahun 2018 kita lihat di renal registry di Indonesia itu ada sekitar 132.000 orang yang aktif melakukan HD, dan dari sekian orang tersebut maka didapatkan ada 21.000 yang positif hemodialisisnya dengan hepatitis C, jadi sekitar 19%. Kita lihat grafik ini semakin tahun semakin bertambah, jadi kemungkinan memang untuk tahun-tahun ini angkanya kita belum dapat, tapi bisa diperkirakan ini akan semakin meningkat. Nah, tahun 2019 kita terbitkan konsensus nasional ini menyusul setelah konsensus untuk tata laksana hepatitis C. Nah, di dalam konsensus ini memang ada beberapa bab ya, pendahuluan, bab 2 screening dan pemeriksaan infeksi VHC dan PGK, bab 3, kemudian bab 4 penata laksanaan. Yang akan menjadi fokus itu adalah pada bab 2 dan bab 4, yaitu pada screening dan penata laksanaan. Pada screening, maka tahun 2019 itu kita memang sudah menyebutkan penggunaan RDT, Rapid Diagnostic Test, untuk screening. Akan tapi screeningnya waktu itu dengan menggunakan darah tepi, finger stick, dan bukan yang swab oral. Nah, saat ini sudah tersedia alat RDT yang menggunakan swab oral. Kemudian juga di 212 ini kita masih menggunakan pemeriksaan NAT yang saat ini juga masih dipergunakan, akan tapi ada satu alternatif pemeriksaan lain, yaitu pemeriksaan yang portable NAT-nya. Kemudian juga ada pemeriksaan HVAG yang masih lumayan baru, dan barangkali itu bisa menjadi alternatif. Nah, kemudian pada bagian yang lain kita
juga lihat di sini ada pemeriksaan untuk menilai adanya fibrosis. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ada juga alternatif untuk pemeriksaan fibrosis. Kemudian yang penting sebetulnya adalah point of care testing, di mana kalau dulu itu prinsipnya adalah pasien itu mendatangi pusat-pusat rujukan untuk tempat pemeriksaan, maka pada metode point of care ini merupakan pengujian cepat sehingga individu tersebut akan dilakukan secara lengkap mulai dari tes sampai kemudian dia mendapatkan hasilnya dan juga terapi bisa diberikan pada saat tersebut. Sehingga POCT ini akan menyederhanakan algoritma pemeriksaan, kemudian meningkatkan diagnosis dan memfasilitasi hubungan dengan terapi yang akan diberikan. Jadi ini skemanya. Kalau kita lihat dulu itu adalah prinsipnya centralized testing. Pasien datang ke klinik, kemudian di sini dia akan dilakukan pemeriksaan, menunggu hasil pemeriksaan, kemudian datang lagi, sehingga memerlukan beberapa kali visit sampai akhirnya baru mendapatkan obat. Tapi pada sistem yang POCT itu adalah decentralized, sehingga pasien pada saat atau pada hari yang sama dia dilakukan testing, kemudian langsung mendapatkan pengobatan, sehingga akan sangat memudahkan bagi pasien. Nah, hal-hal apa yang baru, maka ini coba saya tampilkan. Kalau RDT ini adalah yang memang sudah kita punya dan sudah dikerjakan dan memberikan hasil yang baik ya. Tapi ada perkembangan yaitu dengan pemeriksaan oral. Jadi anti-HCV untuk screening dengan pemeriksaan oral swab, kemudian hasilnya itu juga akan langsung. Jadi pasien tidak perlu ditusuk untuk pengambilan darah, tapi hanya dengan swab oral, kemudian bisa ditunggu hasilnya dan bisa langsung terlihat apakah dia negatif, garisnya 1, atau dia positif. Jadi ini lebih sederhana lagi daripada yang RDT memakai darah kapiler. Nah, bagaimana performa diagnostik uji cepat ini dengan oral swab? Maka bisa kita lihat di sini perbandingan sensitivitas spesifitasnya dengan pemeriksaan OraQuick yang sudah dilakukan. Itu diperlihatkan bahwa angka untuk sensitivitas dan spesifitasnya itu bagus sekali, sampai 90%, dan spesifitasnya mencapai 98%, dengan akurasi 95%, dan konsistensinya 98,5%. Jadi ini sangat potensial untuk dikerjakan di POCT. Hal lain juga untuk tes konfirmatori. Jadi untuk konfirmasi hasil screening yang positif, maka harus dilakukan tes konfirmasi. Nah, tes konfirmasi saat ini kita pakai NAT dengan metode yang PCR, sehingga memang harus dikirim darahnya ke center-center lab yang punya alat tersebut. Perkembangan yang baru adalah ada alat yang bisa portable untuk melakukan pemeriksaan PCR ini, dan ini juga menggunakan hanya volume kecil dari plasma, yaitu sekitar 30 mikroliter. Jadi tidak perlu dilakukan di lab-lab yang besar, tapi ini bisa dibawa hand carry ke tempat atau yang klinik yang kecil yang bisa pasien-pasien datang di dekatnya. Nah, bagaimana hasil dari sensitivitas dan spesifitasnya? Kita lihat di sini
Karena memang alat ini, gene drive ini, dia tidak mengeluarkan angka ya, tidak kuantitatif. Tapi kalau kita kemudian bandingkan gene drive ini dengan PCR, yang ini dengan Abbott, dengan angka threshold-nya 12 sampai 30, sensitivitasnya itu juga tinggi, 96% dan spesifisitas 99%. Tapi kalau angkanya kita naikkan menjadi cut off-nya 1000, maka itu menjadi sensitivitasnya 100%. Jadi kalau misalnya dia 1000 IU per ml dalam pemeriksaan PCR, maka dengan alat ini dia bisa mendeteksi sensitivitasnya mencapai 100%. Jadi angka yang baik, dan ini memang sesuai juga dengan syarat dari ISL. Jadi kalau kita lihat di sini rekomendasi ISL bahwa yang bisa dideteksi itu sampai 1000 IU per ml. Apabila dia bisa mendeteksi, maka ini alat bisa menggantikan pemeriksaan HCV RNA pada yang memang tidak tersedia atau yang tidak dapat dikerjakan pada tempat tersebut. Sehingga ISL juga sudah merekomendasikan alat seperti ini. Yang lain juga ada yang sudah kita kenal sebelumnya, itu GeneXpert. Nah, GeneXpert yang kita kenal adalah melalui plasma, sementara yang ini dia cukup finger stick, jadi hanya dari darah tepi atau darah kapiler dari ujung jari diambil, kemudian diteteskan di dalam cartridge, dan kemudian akan bisa diperiksakan ke dalam mesin. Nah, mesinnya ini juga portable, sehingga sangat mudah untuk dibawa-bawa dan memudahkan pasien untuk pemeriksaannya. Jadi pada satu tempat kita bisa langsung periksa konfirmasi bahwa dia perlu pengobatan atau tidak. Nah, ini evaluasinya dari viral load finger stick. Jadi ini kita lihat bahwa sensitivitasnya 100% ya, ini dibandingkan dengan dengan PCR, RT-PCR Abbott, itu sensitivitasnya 100% dan spesifitasnya juga 100% untuk kualitatifnya. Sementara untuk detection-nya juga sensitivitasnya 100% dengan spesifitas 98%, sehingga sangat baik. Ada juga alat yang mungkin ini lebih baru, yaitu pemeriksaan HCV core antigen. Ini tidak menggunakan teknik PCR, akan tapi menggunakan teknik semacam ELISA, chemoimmunoluminescence, dan yang alat ini memang tidak portable ya. Ini dia memerlukan alat yang cukup besar, tapi sebagai alternatif untuk pemeriksaan PCR. Dan memang diharapkan juga dengan alat ini pemeriksaan menjadi lebih mudah. Bagaimana sensitivitas alat ini? Ini juga baik ya, 93,4% dengan spesifitasnya 98%. Nah, ini alat Abbott Architect. Di kita ini alat sudah ada di Indonesia. Kemudian dengan alat yang lain, Ortho juga memberikan hasil yang baik. Hasilnya sama dengan yang alat arsitek tersebut ya. Nah, untuk pasien-pasien yang HD sudah dilakukan penelitian, ini ada penelitiannya untuk melihat bagaimana pendeteksi. Ini dilakukan di Malaysia dan memperlihatkan dibandingkan dengan RNA itu sensitivitasnya 90,7%, spesifitasnya 100%. Sehingga juga kita lihat hasilnya yang cukup baik. Alatnya memang seperti ini gambarnya, kemudian ini adalah untuk bahan-bahan pemeriksaan. Yang berikutnya adalah pemeriksaan untuk menilai pretreatment, jadi menentukan fibrosisnya apakah dia sudah saatnya dilakukan terapi atau pada
pengobatan yang butuh waktu selama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, ini ada alat yang baru. Yang sebelumnya kita pakai alat transient elastografi atau FIB-4 atau dengan menggunakan APRI score, tapi ini ada metode baru yaitu M2-BPGI, dan ini mengambil sampel dari darah ya, tidak seperti FibroScan yang harus diukur. Dan kemudian kita lihat performanya dari M2-BPGI pada pasien hepatitis kronik, maka dibandingkan dengan APRI, dengan FIB-4, GPR, ini untuk di atas atau sama dengan F2, itu kita lihat sensitivitasnya sebesar 74,5%, kelihatan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kalau untuk di atas F4 itu juga kita lihat angkanya lebih tinggi dibandingkan yang lain, sekitar 86%. Hal yang juga menarik adalah penilaian derajat fibrosis dengan kita bisa melihat USG yang portable, ini USG yang portable dengan gadget, kemudian wireless, dan kita bisa melihat struktur dari hati. Kemudian juga ada alat FibroScan yang portable seperti ini juga sangat memudahkan sehingga penilaian bisa dilakukan di tempat di dekat pasien berada. Kita akan lanjut ke penata laksanaan infeksi hepatitis C pada PGK. Ini juga ada hal-hal baru. Nah, ini rekomendasi yang 4 ya. Bab 4-nya adalah mengenai tata laksana. Jadi kita lihat di sini tata laksana dulu penggunaan sofosbuvir itu tidak bisa dikerjakan atau tidak direkomendasi pada GFR di bawah 30, hingga waktu itu masih menggunakan pengobatan yang direkomendasikan. Nah, saat ini kita lihat bahwa perkembangannya, bahwa dengan pemeriksaan ataupun hasil penelitian-penelitian terbaru, ternyata sofosbuvir base ya, obat-obatan dengan backbone sofosbuvir itu mempunyai safety yang baik, yang dulu dianggap dia punya resiko nefrotoksik. Ternyata pada GFR di bawah 30, sofosbuvir base ini ternyata dinyatakan aman. Waktu itu karena diketahui eliminasinya itu di ginjal, maka dianggap tidak aman. Nah, di sini kita bisa lihat dari farmakokinetik DAA yang ada, sofosbuvir memang di urin ya, sebagian besar 80%. Sementara yang lain itu di feses ataupun bukan di urin ya. Sehingga yang lain sebetulnya aman, tapi sofosbuvirnya yang ekskresinya di urin. Kan tapi pada saat ini berbagai penelitian ini dari ACLD dan IDSA di Amerika memperlihatkan bahwa sofosbuvir based regimen itu sudah direkomendasi sebagai pengobatan dengan CKD yang di bawah 30 maupun yang sudah HD. Di sini dikatakan bahwa menggunakan recommended regimen, jadi obat-obatan yang sudah direkomendasikan pada pasien-pasien yang populasi umum, itu sudah bisa digunakan. Ini dari ASLD. Sementara dari ISAL tahun 2020, ya. 3 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah, dari ISAL 2020 itu juga menyebutkan bahwa merekomendasikan juga penggunaan sofosbuvir base, demikian juga dari APASEL.
Jadi dari 3 asosiasi dunia, Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik itu sudah merekomendasikan untuk pengobatan sofosbuvir base pada gagal ginjal. Ini guideline APASL 2018 sudah menyebutkan obat-obat yang bisa digunakan, ya, sofosbuvir ini pada kombinasi dengan daclatasvir, kemudian juga sofosbuvir dengan kombinasi ledipasvir, dan sofosbuvir dengan velpatasvir. Bagaimana dengan asosiasi nefrologi? Baru-baru ini KDIGO merilis, ya, walaupun bukan yang resmi, tapi masih merupakan abstrak ataupun draft dari KDIGO, itu juga mengeluarkan rekomendasi. Ini adalah rekomendasi dari KDIGO bahwa pada pasien-pasien CKD yang dia grade 1 maupun sampai grade 5, bahkan yang dialisis, grade 5 dengan dialisis, ataupun pada KTR, yaitu kidney transplant resipien, maka kita bisa lihat di sini kombinasi sofosbuvir, daclatasvir, itu pada semua genotype, kemudian juga sofosbuvir ledipasvir, bahkan ini pada semua genotype dipakai, kemudian sofosbuvir velpatasvir pada semua genotype, itu sudah direkomendasikan selain dengan elbasvir dan grasoprevir yang memang dia aman untuk ginjal, kan tapi hanya pada genotype 1A, 1B, dan genotype 4. Nah, jadi saat ini kita sedang mencoba untuk melakukan revisi dari konsensus nasional yang baru untuk pasien-pasien gagal ginjal kronik dengan hepatitis C. Dan tadi beberapa hal baru yang kita bisa mungkin akan masukkan ke dalam rekomendasi sehingga memudahkan untuk diagnostik, screening, maupun kemudian yang penting juga adalah pengobatan. Jadi pengobatan saat ini sudah tidak menjadi masalah, di mana sofosbuvir base itu bisa dipakai pada pasien CKD yang sampai sudah HD. Jadi artinya tidak ada lagi kesulitan yang selama ini kita rasakan karena pemberian sebelumnya itu harus menggunakan obat-obatan yang khusus. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.